Bagi saudara, pujian itu apa sih? Jangan yang standar. Ada orang yang sedang terluka, sedang sulit, sedang susah. Ketika mendapatkan Tuhan, dia menangis. It's okay. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Yang kedua, ya, saudara tahu segala hormat pujian. Saudara, coba saudara buka mata saudara. Banyak orang menyembah Tuhan itu saya naik diri. Kamu tahu tak? Setiap yang ditulis, setiap yang kamu keluarkan dari mulutmu, itu punya kuasa. Karena itu tercatat di Alkitab. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Saya tahu ada wibawa dalam menyembah itu. Jadi saudara bisa bagi dia segala pujian. Karena yang menyembah itu harus rohmu. Roh itu hati yang dipenuhi dengan emosinya Roh Kudus. Baru kamu bisa connecting dengan Tuhan. Kalau enggak, ibadahmu sia-sia. Kita pulang enggak dapat apa-apa. Saya sebagai pengkhotbah, ketika saya ngomong tanpa emosi, jadi saudara-saudara, itu yang dengan ngantuk, saya pulang pun langsung tidur, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita diberikan semangat sama Tuhan, kekuatan, the power of the glory, dinamisnya, itu menggerakkan tubuh saudara. Di dalam tubuh saudara itu ada yang namanya hormon, itu yang akan mengangkat hidup saudara, pikiran saudara, dan saudara mengangkat itu. Semuanya ini dikuasai oleh Tuhan. Tanpa itu saudara tidak bisa menyembah Tuhan. Banyak orang tertipu dengan ini. Dia merasa kalau di gereja dia angkat tangan, dia nangis, dia sudah dapat kepenuhan Roh Kudus. No. Karena jiwamu, tadi pagi saya bicara tentang jiwa. Jiwamu itu loh yang merasa kalau udah nyanyi lego. Lah masa ngomong ini bojo terus lego. Tidak. Setiap lagu punya bobot sendiri dari Tuhan. Setiap lagu ketika dinaikin pujian untuk gereja, hadirnya Roh Kudus, itu Roh Kudus kasih ilham untuk mengajar, mendidik saudara mengenal Allah. Bagi dia segala pujian. Itu lagu ini. Jadi saudara bisa bagi dia segala. Enggak, saudara enggak dapat kemuliaan Tuhan kehormatan. Enggak ada. Yang saya tahu gitu. Saya tidak sekolah teologi ya, tapi saya mengenal Tuhan saya dari persentuhan dengan Dia. Dan Dia tahu ketika Dia hadir, kamu harus hormat. Kalau lagu ini dinaikkan oleh pemimpin pujian. Jadi melayani Tuhan, ibadah pada Tuhan itu penuh kuasa. Setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku. Masalahnya kamu sendiri yang tidak bertelut dan tidak mengaku. Karena harus dengan hati, bukan dengan mulut. Ada orang tidak nyanyi, jadi sentuh Tuhan. Bapa, sentuh hati, ubah hidup. Ketika lagu dinaikkan dan langsung tersentuh, dia menangis. Hati yang hancur, jiwa yang remuk, tidak kau pandang hina. Di situ Allah mengatakan, anakku
ini aku ada untuk kamu. Jadi setiap kita memuji Tuhan, mendengarkan firman, mendendangkan pujian, kita memberitakan Injil, harus ada kuasa. Kuasa itu harus ada tenaga yang keluar, di mana kita, seluruh tubuh jiwa kita, roh kita itu menyatu. Bam! Itu Tuhan Yesus. Bukan seperti yang lain. Wes, apalan semua itu. Di dalam Tuhan tidak ada apalan. Jadi jujur, dari awal saya mengenal Tuhan Yesus, ketika pujian tidak ada hadirat Tuhan, saya cuma lipat tangan ke belakang. Saya cuma diam saja. Karena aku datang mencari Tuhan. Di mana hatimu berada, hartamu berada. Aku datang mencari Tuhan. Kalau ada Tuhan, ngapain aku mesti nyanyi membohongi diriku sendiri? Aku diajar kalau aku menyembah ketemu Tuhanku. Kita ngajar aku itu. Jadi kalau manusia tidak bisa menghadirkan Tuhan, dia bukan memuji menyembah. Karena menyembah itu tempat dia hadir dari awal sampai akhir. Tadi pagi saya terangkan bahwa pemusik itu yang di depan mendendangkan. Tetabuhan. Kita mencatat Tuhan berjalan, itu tetabuhan dulu yang jalan. Musik. Makanya Lucifer itu dia bergerak, itu musik. Tubuhnya itu musik dan harmoni. Jadi ketika dia bergerak, sering itu dia. Karena dia malaikat pujiannya Tuhan. Itu sama Tuhan diberikan pada anak-anaknya. Kemampuan itu yang diberikan sama Lucifer. Sehingga song itu kalau diurapi Tuhan itu berbeda, saudaraku. Pagi iya, itu wibawa kuasa ilahi itu orang tuh. Yesus, itu ibadah. Itu ibadah Tuhan, bukan ibadah yang dibuat oleh manusia. Mulutmu mengaku, hatimu menjawab. Itu saja. Maka saudara memuji di sini harus dapatkan Tuhan. Maaf, saya agak keras sedikit, apa-apa ya. Membangkitkan semangat saudara. Gereja itu tubuh Kristus. Betul? Jadi kalau ini mulut menyanyi, tubuhnya itu kan bergerak. Tuhan itu menyanyi, tubuhnya gereja bergerak. Itu yang penting. Tidak adem ayem gereja itu. Sudah duduk adem ayem, pulang setelah kolektor, lego. Soalnya bahas ya, adem turu kayak gini. Jadi istirahat di gereja. Enggak. Gereja tempat kita mendapatkan roh Tuhan. Tuhan itulah adalah api yang menghanguskan. Jadi kamu pulang tuh, wow, bukan di KKR aja, di setiap ibadah. Karena jadi Tuhan. Dia tidak pernah tulis cuma KKR, tidak ada, no itu tidak ada. Yuk kita naikkan pujian dengan benar, teman-teman. Buat apa kita ibadah kalau kita tidak menemukan Tuhan? Buat apa kita dengar firman kalau kita tidak mendapatkan Tuhan? Buat apa ngasih kolektor? Pendetamu bisa cari makan sendiri. Kamu yang butuh Tuhan. Pendetamu alat menghadirkan Tuhan di gereja, karena dia pilih untuk mengelola rumahnya. Itu aja. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian. Nah ini bukan kacamata ini benar. Tak dapat. Ayo balas. Nyanyi dengan segenap hatimu, di sana ada emosinya Tuhan. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur.
itu di dalam jiwa itu juga. Jadi kalau itu pancar sinarnya Allah, kasih Allah kemudian Allah, dia boom, roh manusia pelita bagi Tuhan nyala, itu menerangi sampai tubuhmu. Jadi kamu nyanyi terus pingin, wah, dia loncat, ada buka tangan. Ini orang siap dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus kerja dalam dia, baru yang di sini turun. Air kehidupan itu keluar karena dia tinggal di dalam kita. Di dalam hati orang percaya mengalir aliran air kehidupan, yaitu roh yang tinggal di dalam. Nah, itu keluar, api itu turun, Pentakos. Jadi ada dua yang kerja, kasih dan kuasanya. Tuhanmu cuma dua dia punya, kasih dan kuasa. Kasihnya mengasihi kita sempurna, kuasanya menyelamatkan, meneguhkan, membawa kamu pada kemenangan. Itu Tuhan Yesus kita. Ini kamu lihat kata. Yang lain pelajaran itu dulu. Hakikat Tuhan, spirit Tuhan, ruhnya Tuhan itu cuma itu. Tidak ada yang lain. Jadi kamu harus dapatkan Tuhan dengan cara ini. Amin. Silakan dulu saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu. Ajar kami menyembah-Mu dengan benar. Ajar kami mendengar dengan benar. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid, sehingga kami boleh belajar menyembah Kau dengan benar, mengenal Kau dengan benar. Dari hormat yang kami harus berikan, dengan kuasa yang Kau berikan, dengan kasih yang kami terima dari Kau, sehingga kami mengenal Kau dengan benar, dengan kasih dan kuasa-Mu. Karena itu hakikat-Mu, itu adalah Ruh-Mu Tuhan yang ada di dalam kami, sehingga kami akan berjalan dengan kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan menuntun kami di dalam kasih dan kuasa-Nya. Tangan dan kaki-Mu akan berjalan bersama kami. Kaki bicara di mana Tuhan berada, kaki kami harus melangkah ke sana. Tangan berbicara apa yang harus kami kerjakan, semua oleh karena Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Menggelegar ya. Aku gak nyangka ya. Merebutan bebas lainnya. Bapak aku sungguh ini. Aduh, aku langsung ambil. Lalu aku begitu dapat menyeberang sungai Yordan. Aku kupis di sebelah sana. Menyeberang sungai Yordan. Di sana beda dan aku cerdik seperti ular, tulus seperti mati. Tak delok, ini suka-suka. Kalau ular ya, ular ditonton aku. Kayak stokot barang sakit aku. Bagi dia, kita lupain sebagai anak. Jangan lupain, Bapakmu itu bukan Yahweh saja, Kudus, yang penguasa Tuhan. Sama dengan diri, saya tidak samakan Allah dengan itu ya. Tapi sama dengan saya lihat di YouTube ada orang-orang mau pelihara singa, akrab sama singa itu, peluk-pelukan gini. Tapi orang itu harus hafal, singa itu ada tanda, dia ada yang namanya killer instinct. Dia punya insting itu yang membunuh. Sederhananya gini saudara, saudara makan banyak, saudara mau pup, itu saudara pasti kalau sehat itu kentut. Kenapa? Pup saudara itu mengandung yang namanya gas. Nah gasnya itu harus dikeluarkan sama perut. Lembut tahan kembung. Jadi jangan nyalahkan kalau satu mobil teman-teman terus ada yang kentut karena nyamuk. Jangan, itu dia sehat. Kalian yang gak sehat nanti. Soalnya aku biasa gitu. Tak cekli ambil aku. Set apa tadi kacanya turun. Bapak. Nikmati urapan Tuhan. Bagi dia. Gitu. Jangan lupakan dia Kudus. Dia menguasai Tuhan. Nafas pun punya dia. Dia cuma ngomong gini, keringat pun tak boleh keluar, tak keluar. Takut akan Tuhan, permulaan dari hidup. Takut akan Tuhan, permulaan dari hidup. Kalian tidak bisa mengenal Tuhan tanpa takut pada Tuhan. Ojo cinta-cinta tok di Tuhan. Jangan manja-manja tok. Ditipu setan tok. Ditipu setan tok. Takut akan Tuhan, permulaan dari hidup. Semua dimulai takut sama Tuhan. Saudara duduk di sini, sangat sedikit yang takut sama Tuhan. Tuhan cuma dikenal kasihnya. Kalau dia seperti yang kamu pikir, bangsa Israel tidak akan mati semua di padang gurun. Halo.
Anaknya Daud gak akan dipateni sama dia. Rasul-rasulnya gak akan dikulitin itu. Gak tega dia lihat itu. Anakmu dikulitin di. Wah, nangis bombay. Betul gak? Kenali Tuhan. Kenali dia. Ada seseorang kecil bawa kantongan kresek masuk showroom mobil bekas. Tanya sana tanya sini 40 mobil ditanya semua. Ini mertua saya yang cerita. Temennya itu cerita yang showroom mobil. Tanya terus sampai jaga showroom tuh malas ngadili dia. Selesai tanya, dia masuk kantor. Kantong kresek taruh meja dibuka, hitungan. Tak beli sing itu, Pak. Nama-nama. Dia tanya tuh pingin tahu sing mana sih mau dia pilih. Itu Tuhan. Bukan kamu yang pilih dia pilih kamu. Dan dia tidak mau nawar. Kamu juga tidak boleh nawar, karena kamu sudah dibeli. No comment sama Tuhan. Yes or no. Dia tegak berdiri di Kalvari. Dia pikul salah putusan horizontal. Kalau di vertikalnya sudah tegak berdiri, dia harus menuju ke sana. Sementara punggung udah hancur bro, sudah hancur bah. Dia pikul itu. Makanya tua aja omen tok ae di bagian putumu. Sangkali ke Tuhanmu, berdoalah kamu, mengasihilah cucumu. Karena siapa tidak menyangkal dirinya dan tidak mengikut salibnya, dia tidak layak mengikut aku. Kenali Tuhanmu ini. Nek uripmu sakarepe dhewe, kerja sakarepe dhewe, kamu tidak ikut Tuhan, kamu ke dunia. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, diseret sampai perbuahan maut ujungnya. Yakobus tulis, tidak takut di Tuhan. Sebelum takut Tuhan, takut terhadap dirimu sendiri. Yang mau bawa kamu neraka itu dirimu sendiri. Yang mau Daud berzina itu Daudnya sendiri. Yang mau buat Hawa itu makan buah terlarang dirinya sendiri. Allah cuma melarang kita. Allah cuma berfirman sama kita, lu mau oke, tidak mau tidak masalah. Dia bukan Allah yang receh, bukan Allah yang rumpi kepo mesti ngikutin kamu. Tidak. Kamu terhilang tidak apa-apa. Satu hari dia akan tawarkan lagi. Sampai titik terakhir Saul tidak mendapatkan Tuhan. Loh, kenapa? Tuhan itu absolut, dia punya keputusan yang tidak bisa dimengerti. Salomo tulis pekerjaan Allah dari awal sampai akhir tidak bisa dimengerti oleh manusia. Musa tulis ada hal yang dibukakan bagi kita, ada hal yang tersembunyi hanya bagi Allah. Ngerti tidak kamu? Itu Tuhan. Tuhan itu pribadi yang terlalu luar biasa untuk kamu mengerti, untuk kamu pahami. Apalagi kamu mau menguasai dia, kaiso. Coba guyon Tuhan, kamu pertaruhkan hidupmu, kamu pertaruhkan semua masa depanmu, kamu pertaruhkan nyawamu di sana. Barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, dia akan mendapatkan kembali. Barang siapa mempertahankan nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi kamu tawari kerjaan, waduh lagi butuh, kerjaan ini pinjol, kamu kehilangan nyawamu nanti. Tapi kalau kamu bertahan, dia datangkan pekerjaan jauh lebih baik. Tapi untuk nunggu itu kamu sanggup nggak percaya sama Tuhan? Kenapa? Kamu takut akan dosa. Dosa itu cuma harus permainannya manusia yang ditunggangi setan. Setan itu sudah dosa, tidak pernah ada kebenaran. Dia bapak segala pendusta. Betul? Tidak usah mempermasalahkan setan. Setan harus dihukum kekal. Kita ini loh yang hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi dia hidup. Ngomongnya di sini mulai utang pinjol. Karena dia tidak pernah takut dengan Tuhan, mengakibatkan dia tidak pernah takut berbuat salah dan dosa dia. Termasuk hamba-hamba dan banyak yang karpe dewe kalau melayani. Nggak bisa. Tuhanmu tidak bisa ditawar.
Sejak dari dalam perut ibumu, aku sudah panggil kau menjadi nabi, Yeremia. Sejak sebelum dunia jadikan, aku sudah ditetapkan Allah menjadi seorang rasul. Paulus tulis. Tapi Tuhan buat dia pembunuh. Betul. Sebelum ayah berkokok, kamu akan menyangkali aku. Wah, lebih baik mati aku Tuhan. Dia tahu masa depanmu. Jadi ngapain kamu main-main sama dia? Manut, nurut aja, sudah kelar. Apa firman tulis? Kelar. Lek berjemaat di sini, apa kata gembala? Ikuti. Mari. Tadi kami di mobil itu pada ngantuk karena dari pagi di gerejanya Pastor ini, Pak, sama Pastor Liana. Saya khotbah di sana, habis makan jangan asem, wah mobil itu rasanya sesek, sapu gue. Terus kita pergi, habis itu balik, tidak istilah sama sekali. Oh pada duduk kabeh. Saya ngomong gini, kurang ajar. Aku sing khotbah, kalian sing kesal dulu, kaiso, tak ganggu sampai dia bangun kabeh. Mereka bangun, aku sing turu. Gak kali tak entuti enggak aku. Cocok nih bapak, cocok ngentut dulu. Terus saya itu luar biasa, saudara. Banyak makan sayur, banyak makan telur. Ampun kayak dok. Saya tak ganggu sama saya. Tapi ketika saya di sini, saya nggak pernah main-main sama Tuhan. Dari tadi saya diam. Apa mau? Karena saya sudah persiapan semuanya. Tinggal naik. Apa mau aku di sini? Atmosfer apa yang kamu ingin aku bawa? Aku sudah persiapan, semua persiapan ditambahkan teman-temannya. Ada firman dari teman-teman, tambahkan. Dan bilang ada tambahan firman dari mereka. Oke, Pastor tolong Pastor ada firman nanti WA aku. Begitu naik, hopeng ini, teman baik sudah, itu hopeng semua, tak ngurus. Karena saat ini saya berdiri di ambassador, jubah saya perwakilan Allah, tidak ada hopeng. Kalau tugas ada hopeng, yang ada sampaikan apa yang Tuhan mau. Jadi saudara di sini cari Tuhan. Tidak dapat Tuhan, saudara rugi. Saya tidak pernah mau ibadah tanpa mendapatkan Tuhan. Bokongku kayak ono api ini, asli ya. Ibadah sebagai jemaat, waduh saya paling dapat tanya. Jam ini tak delok sampai 100 ya. Kok gak goyang-goyang jam putar-putar terus mari kok padahal rumah dia aku mulai. Ada Tuhan nih, apalagi kalau kamu melayani, cuma otakmu tok sih ngomong. Nggak bisa. Allah adalah roh adanya. Kalau siapa mendekat pada Allah harus dengan halo. Banyak orang tidak senang dengan khotbah saya tahu. Khotbah ini, khotbah yang memanaskan telinga. Karena pada akhir zaman, banyak orang ingin cari khotbah yang mengenakan telinga. Gitu. Tuhan selalu meluruskan jalanmu. Yang dipuji sama sih di Alkitab itu Musa, lembut hati. Tahu nggak yang baik hati sudah apa? Barnabas. Tahu nggak pemberi terbaik itu bukan orang kaya, janda miskin 2 peser 1 duit. Orang kaya masuk persembahan, dia masih janda miskin 2 peser 1 duit dulu. Duit 2.000 mulai melaku sikil deh. Dodolan kue gak payu, udan nih soalnya pasar sepi, tetap nang gereja deh. Ceplok sendal dicopot di ngarap di pucukan kono. Kolektor lewat kayak 2.000. Pulang jalan kaki deh. Sementara lapar perutnya. Itu persembahan yang terbaik. Bukan mereka kasih 200, 300, 2 juta, 200 juta. Saudara pahami ini dulu. Hukumnya dia sebelum takut sama dia. Ada seorang sales gaji 5 juta. Dia punya anak 1, kos. Kasih per bulan 500.000. Kolektor karena aktif ibadah 8 kali. Tengah minggu, komsel dan sebagainya. 5.000-an wis piro rek? Sak bojo 5.000, 10.000. Wis 100.000. Ya betul ya? Punya anak beli susu dan sebagainya, kos. Makanya dia di jalan dia tidak beli bensin, tidak makan di jalan. Ada seorang bos datang, aduh Pak Andi, ini hadiah luar biasa begini. Wes tak beli dulu kok cari 2 miliar, beli mana? Beli dong. Pasang lagu sih 500. Gitu. Hartanya dia 200 miliar. Yang kasih 2 miliar itu selilit. Lewat ngomong Bandung apa?
Jigong, selit. Asli. Dan saya ngomong benar ini. Saya tidak digambarkan ini, kalian sudah terbius dan khotbah yang membius kalian. Selelek itu bagi orang kaya. Oh, datang, mari pak. Goblok. Yesus ngomong apa? Betul, kamu bisa kerja 5 juta. Masuk setiap per bulan 500.000. Itu upah yang harum. Karena apa? Kamu mesti ngerti. Tuku ndok karepe loro separuh. Situ endak, gak cukup bayarin. Pira bu ndoke? 5.000. Separuh boleh. Ndok dadar toh. Separuh ya bu, tak ambil ya. Ya 2.500. Jangan asem ngirim lagi deh. Soalnya apa? Duit entek buat persembahan. Nek bosnya ini boleh, tetep aja mangan enak, turu enak. Iki mesti lembur, mesti segala. Nek Tuhanku memperhitungkan bos ini, Yesus bukan Tuhan, bukan kasih. Yesus itu duit. Karena nilai duit. Jadi kamu ke gereja pakai baju bagus, dan kalau baju elek, pokoknya kamu lebih berkenan. Keliru pikiranmu, keliru. Nah kamu lihat pakai baju, wih pakai baju batik, jas, wih keren, orang wih pakai sepatu mengkilat, terus bawa pikir itu dipakai Tuhan, keliru kamu. Khotbah yang kamu terima Tuhan bicara, itulah orang yang diutus Tuhan untuk kamu. Jadi kamu ngantok ini gak ada apa-apa, tidak diutus untuk kamu dia. Masuk kelambiniku 1 juta gak apa, tasiku 10.000 gak apa-apa, wes sekartu nilainya wis. Sebab aku datang ke gereja mendengarkan suara dia. Aku mendapatkan Tuhanku dalam komunal. Back to Bible. Kita kembali pada rohnya Tuhan, spiritnya Tuhan. Amin saudara. Gereja sudah terlalu banyak dibius. Bukan salah pemberitaan itu, tapi ada satu pemberitaan yang harus diangkat kembali, namanya Pentakost. Dimana Roh Kudus tercurah di Serambi. Kita murid-murid berkumpul berdoa. Karena ditinggal Tuhan dan diukur berdoa dipateni sama Romawi. Karena mengingat Kristus. Betul? Ada jadi nolilin kota, ada dikuliti. Karena duduk AC di sini, nyanyi masih sembarangan. Ikan gonang di gereja Tuhan kira. Dan ada rasa hormat sama Tuhannya. Dan saya mau netral. Habis ini saya pulang makan malam boleh aku loh. Urusan dengan Tuhan dulu. Gitu. Saya salah, saya tidak akan dipakai Tuhan khotbah, tidak akan dipakai. Tidak ada gembala mau undang saya. Tapi hakikatnya gereja butuh khotbah seperti ini. Mengingatkan jemaat harus dididik. Setiap tulisan yang diilhamkan oleh Roh Allah itu mendidik, mengajar. Karena yang dikasih disisa. Amin, saudara. Jadi wih gereja sih semangat, duduk semangat. Wih diwayang khotbah. Opo. Saya punya kesaksian yang tidak bagus juga. Setiap kali saya dulu hadir belajar sebagai jemaat, terus saya duduk itu pasti cari tempat wis tak kontrak ya. Karena setengah jam sebelum ibadah udah mulai, saya sudah datang. Cari jalan kaki, kipas lagi kemudian. Terus aku mesti duduk tempat itu. Aku paling suka tempat itu karena aku bisa dengar, bisa lihat enak. Satu hari ada seorang pengkhotbah dari sebuah pulau pakai keyboard KKR di gereja, katanya KKR. Aku nunggu nih, tapi ini gaya dulu. Masuk gini loh, kamu KKR ngomong apa? Aku tak belajar. Dia keliru, dia main begini. Maksudnya orang Indonesia matang itu karat, gatel. Aku memerhatiin loh. Ya, jadi ketika Pastor William tahun tuh, dia naik ke mimbar, dia cuma gini loh. Shalom, aku sudah balik. Padahal sih lain belum apa-apa, sih kipas-kipas. Kenapa? Aku sudah siap Tuhan. Duduk itu menanti. Dan aku tak mau diganggu sampai sekarang. Ketika aku melayani, istriku ngomong apa? Nanti ya Mi. Yang kedua, karena punya habit. Habit itu atmosfer lingkungan dari perilaku yang akhirnya kalian harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu tidak bisa. Jadi aku lihat ibadah, tidak ketemu Tuhan gak iso. Orang muji gak ketemu Tuhan, iso nyanyi. Visual. Bukan bikin-bikin sombong terus menghakimi, enggak. Tidak bisa, karena habit saya. Coba saudara-saudara, saya ingin tanya saudara pergi Arab makan nasi Arab itu, nasi kebuli, itu daging kambing segini, ibu-ibu kan? Kalau kami yakin, kolu tak makan, piringnya gede, segede, waras, terus kuning dulu mangan, kolu tak? Gak
ngono betul nggak? Ada lagi sebuah negara makan itu yang mentah, kolu teman-teman. Soal apa? Mulutnya dewek nggak kena itu, bukan mata ini. Si biasa lihat timbul rasa. Jadi kalau kamu di gereja, kamu biasa ketika ketemu Tuhan kamu gini, bagi dia. Kamu masuk gereja itu belum apa-apa, ini sudah rasa, sudah siap saya ini. Jadi kalau main musik telat, pelayanan telat, ya terus main tanding dong nyari nada dan sebagainya, kamu tuh kan melayani, kamu main band, jujur saya ngomong, ini keliru semua sudah, karena melayani diri kalian sendiri. Bisa amin. Loh, kalau kalian tidak mengakui ini, hakikat kalian tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kasih tahu. Kenapa? Karena aku melayani Tuhan. Aku harus menghadirkan Tuhan setiap telinga yang mendengar hidup sini. Sebelum melayani sebulan yang lalu, aku sudah berdiam diri untuk setiap pelayanan. Setiap pelayanan. Dan Tuhan tata demikian rupa. Tadi pagi luar biasa ya Bu ya. Tuhan kerja, Tuhan melawat. Hari Tuhan luar biasa, Tuhan bukakan, Tuhan ingatkan kembali hakikat kamu itu menegur saudara. Persiapan dong. Gitu. Roh ini harus selalu juga. Jadi ngapain ibadah? Tuhan cuma tanya gitu nanti. Ngapain kamu ibadah? Nyari aku enggak? Kebiasaan. Ngapain kamu ibadah? Ngapain masuk karakter? Kebiasaan. Tanpa kasih semua sia-sia. Betul? Tanpa hati Tuhan tidak mau. Karena kamu punya motivasi nanti. Oh, melayani tidak enak, sungkan nanti Pak Andi Rek. Ya, memang seperti itu. Oh, dipikir nanti tak murni, aku tidak mau. Soalnya nggak dibayar, dan di sana dibayar. Banyak anak musik seperti itu rumahnya. Loh, saya ini kepala, saya mendidik berapa gereja. Saya di taman anak musik saya. Dari sampai juaranya idol itu. Sampai yang namanya cipta lagu ribuan loh. Perilakunya jubilah saudaraku. Dan saya tidak mau buka mereka, enggak. Cuma saya mau bilang itu aja. Karena hakikat itu sudah hilang dengan atmosfer peraturan gereja. Lalu ada kode etika antar kita. Pak, bisa ngisi enggak? Selalu gini, jemaatmu berapa? Tidak sesuai hitungan, waduh penuh Pak. Dikirim pergi jauh, tiket masuk dulu, oke. Pak, tiket sudah ya? Oke, aman Miss, gak tekor. Roomnya itu. Saudara, perjalanan sekali 12 hari itu di atas 15 juta. Karena saya tidak dapat apa-apa. Sudah dari awal tidak dapat apa-apa. Sampai sekarang tidak dapat apa-apa. Dan berangkat belum punya apa-apa. Cuma berdoa. Loh, sungguh saya ngomong. Di grupnya kami itu ada, saya lampirkan baru dapat 7 juta. Minimalnya itu ngirim, itu masih kurang 5 juta setengah. Setelah itu kirim 3 kali 35 juta saya dapat. Lingkungan bantuan. Saya cuma begini, kurang ada apa tak tekori. Aku punya. Padahal untuk apa kamu Nabi? Untuk memberitakan Injil. Nah memang mau cari duit, ya tidak tinggal cari Pak Andi. Lah iyalah. Tuh, sampai mau dimakamkan. Gereja mana? Itu sih ada makam belok Pak. Dimakamkan saya ini. Maka saya putus nanti anak-anak ke sini. Gereja apa? Dimakamkan namanya. Lupa sih genah ini. Ini kalau gresik ini Pak. Udah dimakamkan, makam belok nanti. Ya. Hakikatnya apa? Anda beribadah, berduyun-duyun gereja besar. Ya bangga. Loh saya paling senang udah gini-gini. Ketemu teman lama, oh ya Pak, sekarang di mana kamu ibadah? Oh aku ikut itu loh. Wih, sekarang suruh rame, yo hebat. Tapi iki aku ndelok bocah situ kelek khotbah. Gak ono cerita kelemahan deh. Wih, dia manusia super namanya. Diciptakan Tuhan dari AI kali ya. Loh, saya tidak setuju. Tidak setuju, tidak peduli aku. Saya berhadapan dengan 3 ketua sinode, gak peduli aku ngomong aja. Kebenaran. Karena kebenaran itu kan mana bukan kita. Kalau kamu benar gak peduli dengan pendeta, kamu gak peduli siapapun. Setan gak usah peduli dong. Tuhan peduli kamu. Kamu salah ras dengan Tuhan. Bisa amin ya? Yuk kita buka Alkitab kita sambung dengan Matius 5 ayat 6 dulu.
Ayo kita belajar, jangan kehilangan roh itu, gitu loh. Itu spirit Roh Kudus. Yuk kita sama-sama baca. Saya udah bagi berdiri, saudara. 1, 2, 3. Stop. Lapar dan haus, aku mau haus di sini yo. Lek ngombe nek kelak yo po. Glugu gitu loh. Lek di sini gak. Si. Oh, bisa sedotan. Maju sekali terus mencolok. Bukan di sini, di sana. Apalagi sing mewah megah ya. Sing lipstiknya 20 juta. Lipstik 20 juta. Lu, aku cuma ngomong ini lho. Areng delen ini lho. Set ya wis. Padha ireng kok. Edan. 20 juta asli ya. Lu lek kata ini ya apa sih? Lo iya nggak bisa gitu. Ingat nanti apa? Ini pedi soalnya. Loh, kamu ingat enggak? Mereka nggak dididik. Nggak dididik. Loh, kolektornya bodoh, persembahan bodoh. Nggak bisa. Sewa mahal. Oh, itu lampu nih. 110.000 buat. Buset. Hitungannya lah di mall itu komersil kan. Kalau ini enggak ibadah itu murah listriknya. Coba bayangin kok. Iku lek dikasih orang dibagi pada orang-orang jemaat yang masih rata-rata, wah ini dapat berapa itu? Kalau anak jemaat sekolah teologi ya udah berapa? Saya enggak anti itu enggak, tapi saya melihat sisi yang lain. Nah di sini apa doa kok? Iya, enggak apa doa. Pastornya sebenarnya, sudah, mana tamu kira? Nonton tamu kita. Ya. Semangatnya mana? Kamu lapar dan haus gak? Kamu pelayanan lapar dan haus gak? Enggak. Kamu enggak haus pelayanan? Karena biasa aja bagi kamu pelayanan. Enggak, kalau saya enggak. Pelayanan saya 32 tahun, saya banyak momentum sama dengan gereja banyak. Kalau saya diutus sudah makin itu, enggak. Jarang sih mau. Betul ya Pak? Jarang sih mau. Lu sungguh, saya enggak usah pelayanan, saya itu hidup sungguh nyaman banget buat Tuhan. Saya sudah bayar harganya sama Tuhan saya. Sungguh itu terjadi di hidup saya. Nggak ngomong gede aku enggak, cuma berbagi sama kalian. Tapi aku mau melihat, aku di sini. Datang dok sitok, mau kumpang loro misalnya. Isu dok loro, tahu lu bisa di gereja nih, Pak Pendeta, Pak Gembala. Iya, lapar dan haus. Lapar mangan ya? Wah, cedok. Oh, jangan asem pun. Ikiwa, apa itu tadi? Segaring-garing, tempe, udok, ketok, masak Bali, bumbu, langsung menduduki tempat terhormat. Cedek tua, cedek iwak kape, jadi disuruh makan. Udah sejam bebek, tasik, ngomongin. Ya. Lapar sih, pagi datang lapar, waduh lapar, aku salah mau makan lagi. Saya lapar, maka saya mencari tempat terbaik yang paling dekat makanan, dekat nasi, dekat semuanya. Jadi nyedok. Jadi kalau kamu lapar kan Tuhan, kamu akan cari tempat terbaik, kamu akan nyedok terus omongan pendeta. Itu sesungguhnya. Jadi datang bukan untuk melayani, karena saya lapar melayani. Saya ambil yang terbaik untuk saya melayani terbaik. Bisa? Karena siapa lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan, bukan kenyang. Tahu puas? Aku tadi makan puas banget, jangan asam merah itu nggak ada di dunia Israel Surabaya. Bonah dulu, si masak aku, pembantu sudah meninggal, oh tua ya. Itu si masak aku. Wah itu aku paling tua. Halo, duduk tempat terbaik. Kamu doyan Tuhan enggak? Kamu dengar firman dan telingamu kamu buka besar-besar enggak? Atau kamu makin? Kamu
anggota gereja. Nah, lebih baik satu orang yang mendengarkan, dia menjadi pelaku, daripada 1000 orang pulang makan kue tiaw. Bertanya ono, tadi kamu dapat apa? Rame sih gerejanya. Terus, api khotbahnya khotbah apa? Ya itu tentang apa gitu. Terus, mari gitu apa? Mengaji. Ngapain kamu ke gereja? Orang nonton bioskop, film India nangis kunci ahe ku metu yo langsung iya yo. Tadi kok nangis ngene. Ono membekas. Dari gereja ada membekas. Kenapa? Kamu cuma kebiasaan kan gereja. Soalnya khotbah juga sama, cuma kebiasaan. Soalnya kembali cuma sama kebiasaan minggu. Tuhan itu tidak mau kebiasaan. Tuhan itu bukan patung yang mesti kamu sembah kebiasaan, kamu kasih duit kebiasaan, kamu kasih makan minum kebiasaan. Dia hidup, dia pribadi. Dia ingin bersentuhan dengan kamu, dia rindu dengan kamu. Terus yang tua-tua, ibadah itu apa? Itu apa? Usia tuamu itu apa? Itu. Kamu melayani itu apa? Pagi jam 6:30 sudah ada saya ini. Jam 7 sudah sampai sarapan McDonald sampai sekarang. Setiap hari pagi sampai malam 11 hari. Dibilang teler. Antibiotik itu ada di tasku itu. Pagi dia tunggu dipanggil jadwal harus dikenapi semua. Kenapa dipanggil? Kamu lapar, haus, melayani. Dan aku beri terbaik. Kenapa? Khotbah ini terbaik. Kenapa? Karena dimusuhi oleh kamu. Iya, betul kan? Iya, banyak orang tidak suka dengan khotbah ini. Makanan keras. Ya. Jadi anak-anak bawang itu dikirim orang lapeng. Halo, tapi ini bukan anak bawang di sini. Ini anak raja yang udah dewasa semua ini. Tuhan ingatkan balik ke ruhnya, gitu. Ya, silakan duduk saudara. Coba kita bangkitkan kembali spirit kita. Gereja ini dipimpin dengan baik walaupun segala kelemahannya ada. Spirit di sini baik karena saya ini yang ketiga kali saya pimpin ibadah di sini. Dan setiap teman-teman yang sini bicara selalu yang terbaik. Untuk masuk ke gerejamu modalnya itu jutaan. Untuk khotbah di gerejamu itu jutaan. Coba bagian 16,5 juta. Setiap gereja yang aku masuk itu 20 orang, 4 gereja 80. Satu orang itu aku harus bayar berapa untuk sampai ke tempat dia di gerejanya ini. 4 gereja aku masuk, itu 20 jemaatnya. 100 lah, satu orang aku mesti bayar berapa? Supaya aku bisa memberitakan Injil kamu. Alat taruh duitnya pergi ke sana. Betul? Betul nggak? Halo, kamu duduk di sini ini dengan Injil, itu biayanya besar. Rumahku di Bandung. Allah datangkan itu. Cuma untuk kamu dengar jenis ini loh Injil itu. Ngerti ya kamu harus hormati aku. Karena untuk khotbah gini jarang orang mau. Di gereja orang takut dimusuhi. Enggak. Isi hati Tuhan yang sampai. Gimana bisa terjadi revival gereja ini kalau model kayak begini? Orang ke gereja juga malas. Gak oleh apa-apa. Karena enggak nangkap spirit rohnya Tuhan. Jadi yakin apa? Rutinitas. Masih sampai lebaran kodok enggak ada revival. Enggak ada kesaksian lagi sudah. Kenapa? Datang sama pulang sama. Sudah pahami ini dulu. Sudah berkemenangan. Kenapa? Iblis jangan membiarkan kamu. Jadi kamu dibiar dia. Kalau kamu sudah berdosa, dia tidak akan memberi kamu. Karena kamu sudah terseret arus dosa itu, sungai dosa itu. Kalau kamu di sungainya Allah, dia berusaha mancing kamu. Mana? Oh sungai dari Allah, penuh misi zaman Tuhan, melakukan kepenuhan Roh Kudus. Benteng untuk menahan dosa itu sangat kuat. Itu gunanya kepenuhan Roh Kudus. Keputusan dinahan kamu. Tapi kalau mengaku Allah kuat, kamu tidak dengan mudahnya memutuskan dosa. Terus kamu punya habit, punya life cycle, kehidupan yang kuat di dalam firman. Otomatis sudah. Oh, tidak, sorry. Tidak. Mau ngamuk? Oh, guys. Tak boleh, masih belajar santai. Halo. Jadi kamu biasa kalau melayani Tuhan itu betul-betul terbaik, tidak peduli siapapun, apapun, dimanapun kamu lakukan. Itu
Itu sudah menjadi habitmu. Tidak mungkin yang lain pun, wah, kamu tetap main dengan semangat, dengan penuh perhatian terhadap Roh Kudus. Aliran sungai itu akan mengalir dari kamu. Kamu sering mendapati sebuah tim yang keluar dari sana, punya anak Yesus sama Tuhan. Yang lain enggak. Kadang kita khotbah dia keluar di sana, kembali gereja-gereja besar. Aku selalu disclaimer, belakangan itu tak PKT disclaimer dulu ya pemain musik. Anda melayani ibadah, Anda bukan dikontrak main band. Jadi Anda setelah main, Anda pergi, Anda duduk di sana, nanti dipanggil lagi penutupan, Anda main. Enggak, Anda melayani ibadah, Tuhan hadir, Tuhan ingin ngomong, Anda harus duduk dengar. Anda bukan cuma bermain musik, Anda harus hadir, karena Allah itu hadir. Gitu. Resiko pemain musik, saya rindu melayani, ya duduk kamu dengar firman sembari melayani. Karena pendeta juga cari dilayani. Saya selalu tanya, Pak, ya Pak, komentar mobil, koreksi apa Pak? Ya Pak, pandanganmu tadi. Bu, ya apa? Pak, ya apa? Teman-teman dah waktu tak tanyai semua waktu saya khotbah. Iya Pak, koreksi. Ayo ada masukan apa untuk saya? Amin. Karena punya habit, punya life cycle, punya hati yang selalu terbentuk untuk itu. Jangan hati yang melekat, hati yang menyembah padamu Yesusku. Terus dari sekolah Alkitab, sekolah tok tujuannya beda. Loh ya, sorry, saya ngomong semua tidak mengajarkan Anda. Firman Tuhan mengingatkan Anda. Saya juga sering diingatkan Tuhan, ditegur di mana banyak kali. Nangis Bombay itu gak bisa dihitung. Asli ya, karena saya banyak ditegur, saya bisa tahu teguran itu apa. Karena ngalami, gak mungkin kita cerita mangan salak, itu salak podo, itu ngasih rasanya ke opo, gak mungkin kamu gak makan salak si kecut. Betul gak? Anda gak tahu manisnya Yesus tanpa Anda tahu salah Anda di depan Yesus. Pahitnya hati ini, betul? Jadi Anda duduk di sini jangan duduk nyaman. Anda tapi ibadah gak boleh duduk nyaman. Anda harus mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena dia ingin menyampaikan sesuatu, Anda dipanggil ibadah. Jadi ibadah itu bukan seremoni. Ibadah itu kita mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan di luar doa pribadi, peneguhan, lalu pemberitahuan atau pelajaran Alkitab dari para pengkhotbah, lalu belajar berkomunal di bumi dengan sesama anak Tuhan, dipimpin hamba Tuhan, kakak rohani, ketua di departemen dan sebagainya. Bisa amin saudara? Itu. Yuk kita masuk ke Matius 12 ayat 1 sampai 8. Kita baca sama-sama. Sudah dapat? 1, 2, 3. Pada waktu itu Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Saudara tahu nggak kalau ini ada yang aneh? Jalan gandum kayak padi ya. Jalan, kamu ambil beras mau ke kuno. Aneh nggak? Mereka burung mereka apa? Bagi manusia murid Yesus. Jadi raja wali mereka Pak. Enggak dul lah orang ini. Mulai semangat itu. Dia makan kenapa? Lapar. Dan laparnya sangat. Mereka tidak sanggup lagi nahan. Sampai mentah pun dimakan. Murid, betul Tuhan. Kalau kamu menjadi seorang murid, kamu akan tahu bahwa mentah pun kamu harus makan. Tahu nggak cerita? Petrus lagi berdoa, tiba-tiba ada di atas turun di dalam sebuah kain itu turun, ya penampang itu makanan haram semua. Petrus bilang dari sejak kecil aku tidak pernah makan makanan haram. Petrus dari sejak kecil itu taat Taurat. Itu yang menyangka Yesus. Wih, rohaninya luar biasa. Aku dari kecil tidak pernah makan makanan. Tuhan bilang gini, kalau aku bilang halal, terus diangkat seperti ini. Yesus datang, Cornelius dan sebagainya. Karena Petrus menganut paham yang salah. Petrus, budaya Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh kumpul di luar Yahudi. Ketemu Galatia, lagi makan bersama murid-murid Paulus yang di luar Yahudi, makan sampai cukup di sebelah pokok, wah rame cita-cita yang kemudian sama saudara-saudara, wah jasa-jasa kabeh teko Yerusalem iki, tua-tua iki. Nyingkir nih. Paulus kayak langsung.
Gini, jemaatku bingung tuh. Kok gerombol jajasan kabeh? Kok ini pendeta? Cair sama jemaat. Karena datang kan cuma berkati jemaatku. Ngapain kamu bergerombol di sana? Hai jenggot. Kan jenggotan kabeh di sana. Budaya Yahudi. Jadi orang tuh bisa punya budaya, ciptaan sendiri. Dari mana? Dari lingkungan dia. Oh, kalau pelayanan golongan ini gini, kalau pelayanan golongan ini gini, kalau pelayanan golongan ini. Ada nggak tercatat di Alkitab? Tidak ada. Yang nggak boleh itu kawan mengaminkan, bukan makan duduk bersama. Munafik kamu Kefas. Bahkan langsung terseret kemunafikan mereka. Itu loh kebenaran. Saudara sering gitu nggak? Sering. Terbiasa dari jemaat yang leye-leye, jemaat yang telat, pemain musik telat, membatalkan pelayanan begitu gampang. Soalnya gereja cilik, gak ada duit. Pak Andi gampang yang main no. Ya butuh kita kok gak punya apa-apa dia. Ingat loh, isi mata Allah ini. Saya gak bela dia. Kita gak pernah ngomong soal ini, kompromi enggak. Tapi saya ingin mengingatkan gereja ini. Mau gereja ini berdiri atau tidak, dia tetap hamba Allah. Karena Allah memanggil dia. Masalahnya apa? Roh Kudus. Ketika dia kerjakan ini, Roh Kudus hadir. Dia hambaku. Dia tidak pernah lalai terhadap hamba-hambanya. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia kurios. Dia tegak berdiri Andi sampai jemaatku habis. Dia aku utus kamu karena memang dipanggil kamu untuk itu. Betul? Itu Paulus. Berdiri, dia berdiri, tidak bisa. Kamu salah. Itu hamba Tuhan, gak kompromi tuh. Duh, kita belajar dari Alkitab itu apa? Saudara di jalan Alkitab itu apa? Cuma untuk pamer hamba Tuhan? Main musik untuk pamer aja, main di gereja? Apa? Saudara kasih persembahan supaya saudara diberkati Tuhan? Apa lagi? Rohnya Tuhan dan sampai orang saudara. Spirit Tuhan. Batu penjuru itu tidak akan dapatkan. Batu penjuru itu tukang loh saudara. Jadi semua bangunan dan bisa kayak gini berdiri gini. Dan tegak lurus ke langit itu. Yesus batu penjuru. Aku ahli bangunan. Dan kamu yang melaksanakannya lagi, melanjutkannya. Kalau Yesus ada bicarakan ini, mau dibicarakan apa? Duduk leye-leye, datang leye-leye, gak siap-siap nyanyi leye-leye, dengan firman leye-leye. Gue pikir Tuhan tuh butuh kamu butuh Tuhan. Karena kamu dimplok setan nanti. Neraka bagianmu nanti loh. Nah Yudas itu ikut Yesus. Yudas itu pegang uang kas. Yudas itu ketika perempuan mengasih minyak nawas itu mahal, dan kaki Yesus itu Yudas itu protes, kan itu dijual buat orang miskin itu harganya 35 juta. Buat diakonia bansos itu 300.000. Itu berapa banyak, berapa bulan buat anak sekolah. Ngapain kamu buat dibuang di lantai itu? Cuma menyakiti kaki Yesus. Itu gak Yudas. Cari itu ada itu. Tapi Yohanes yang tahu murid yang paling dikasihi karena selalu menyandarkan kepalanya bila ada Yesus. Karena yang nulis Yohanes. Tetapi sesungguhnya dia pencuri, sering mencuri berkas. Tuhan tahu kok posisinya siapa, rahasianya dia. Jangan dipikir kamu main musik, kamu mau jagoan, kamu kotor, kamu mau jagoan, tidak ada. Dia tahu dia harus siapkan siapa, yaitu orang yang menyandarkan kepalanya pada Yesus. Pada Yesus. Ingin tahu, tetap jantungmu. Betul? Lagunya jika ini rasa, itu benar. Tahu tidak jantung Tuhan? Lek marah ya apa? Lek lagi nyantai apa? Mendengarkan suara isi hati Tuhan jauh lebih penting daripada kamu melakukan segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau kamu memberi dirimu dibakar sia-sia tanpa kasih. Tak bilang kamu main di sini, kamu yang apapun tanpa kasih sia-sia. Tidak ada manfaat, tidak ada faedahnya. Tuh, ngapain duduk di sini?
kalau dipanggil pelayanan. Cuma dengan ayat firman Tuhan, wes gak mandi, wes tuwek rohani, wes gak mandi, firman biasa wes gak mempan. Kan udah terlalu banyak firman yang diterima kan, benih-benih itu yang harus ditaburkan pada setiap ladang dan kosong itu. Jadi teman-teman, Anda dengar firman Tuhan, itu akan keluar boleh itu. Kalian taburkan pada orang lain. Kalau kalian memahami hakikat ibadah, hakikat pelayanan. Karena rindu terus ngomong firman Tuhan. Seharian aku dengan pastor ngomong terus tentang Tuhan. Tidak ada satu detik pun, mangan pun aku ngomong. Di jam-jam dan ini waktunya Tuhan soalnya. Nanti kalau ada waktu Tuhan aku tak leye-leye. Kemarin jam 6 wis leye-leyean. Sudah selesai tugasku. Ibu-ibu pada reaksi katik, pijat-pijitan, leye-leye. Walau tuh pijat kamu gitu. Turu, aku leye-leye. Dan aku rohani, sembahyang, keluar firman Tuhan yang untuk 2 gereja ini. Karena aku tahu aku dipanggil untuk pelayan. Loh sorry, saya bicara bukan untuk menyombongkan diri dan kesaksian aku ini. Tadi ada waktunya. Saya pernah di Kalimantan 2 tahun saudaraku. Terus saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku pelayanan. Jangan pulang pun langsung balik karena aku sedang membangun sebuah gereja baru. Aduh, ngurus orang 2 tahun aku jungkir balik. Tuhan jenuh Tuhan. Aku ingin keluar negeri. Aku sebenarnya Tuhan, aku sering keluar negeri. Tuhan, aku ingin keluar negeri. Itu loh salah satu saksi ini. Sebulan sampai 2 kali sampai ngomong gini, Tuhan bosen. Nang Singapura bosen, nang Malaysia bosen, nang Turki bokong di Niso sampai mulai bokong di nunggu 11 jam, Tuhan gak sanggup nunggu 11 jam. Saking dibujuki aku dudal lagi sana. Karena di 11 jam, masa boyok rek, mesti tumbak lagi 11 jam aku di pesawat. Udah, budal ini mau tutup sampai tempatnya bokong di nunggu dulu. Gak iso turu aku lagi nunggu itu. Nonton film bosen, gak iso turu aku gitu. Udah orang-orang dewi aku. Nang Jepang, nang India, akhirnya ngomong ini, bosan Tuhan, yes, bosan orang negeri, mana? Gitu. Bali, wah Bali Tuhan, saya ulang shopping minggu nang Bali aku. Oh no sih banyak, asli ya. Akhirnya bosan nang Bali cuma Pak Lo mulai Starbucks, mulai renang di hotel, ya kayak di doang aja loh. Cuma untuk apa? Istirahat. Akhirnya mau bosan, mandek diri ya. Kalau nasi kecap mana? Gak takut kamu punya Tuhan kayak gitu. Gak senang punya Tuhan kayak gitu. Jangan mentah panganan. Kamu lapar dan haus. Melayani gereja ini tidak apa-apa. Gereja kecil, gereja dan apa-apanya tidak apa-apa. Sebelum di sini minggu yang lalu aku 2 gereja pakai helikopter. Iki mesin jatuh. Aduh. Helikopter dong ngomong gini. Aku curiga Roh Kudus menggelitik hati saya. Tanya, oh situasi di sana. No, tanya oh ya di sana gereja ya apa? Pelan-pelan tapi bu kelihatan ya gereja itu baling-baling helikopter operasi no. Jadi kita punya perlengkapan senjata Allah. Enggak sih kadal-kadal khotbah gobios aku dehidrasi aku bisa dikit ceritanya. Tenang kok baling-baling kafe kok. Baling-baling kafe. Itu arek langsung bilang, "Ayo, para kaum wanita pakai mantel, bapak-bapak pakai jas, sauna Pak." Pasang AC aku tentu deh. Pasang AC aku. Untuk apa kamu mau putus? Gitu tuh. Untuk apa ya? Oh, enggak 10. Kalau kamu melihat saudaramu kekurangan, kamu tidak memberinya, kamu sudah berdosa dalam tubuh Kristus. Betul. Dan kita mau bocor tuh apa tuh? Asli ya ini. Gitu. Kecuali Tuhan larang. Hati-hati, tapi bisa ada kemungkinan pendengar suara Tuhan bisa, tapi hati-hati. Kita lebih dulu kita pegang. Halo, lu ada, lu lihat, ada sama. Dia lihat ruang ibadah dia wapit tuh, kamar itu udah lagi. Terus tak kena nus, tiba sudah situ tak kena punya. Udah bukan sombong, darah duitnya. Misi pasangannya. Tak cicil nih, tidak Tuhan, gak akan nyicil. Aku bolak-balik kayak ngono kok. Tidak cicil ya, gak apa-apa, masih ada. Tak cicil nih, gak ada duit, ada bayar cash. Itu Tuhan kirim. Gitu. Mendaki dengan Tuhan.
Tuhan gak ingin bayar cash, kalau tak bayarin cash, gak ingin Tuhan melek langsung. Sombong kamu. Kita cicil boleh, cicil Pak, apa sama? Dinamikan ini katanya, iramanya ya. Kenapa? Hidup. Jadi kalau kamu ikut Tuhan, melayani Tuhan harus hidup. Hidup itu tidak statis. Duduk pulang ibadah, statis, mati. Ibadahmu mati, kamunya juga mati. Ayo, kok takut beda sama tadi pagi? Beda total. Dinamis, Tuhan bergerak, Roh bergerak, ikut mengalir Roh Kudus itu bergerak. Setiap gereja berbeda Tuhan ingin sampaikan. Ini selanjutnya yang lain masuk berbeda lagi. Itu baru gereja. Tidak terus statis saja. Anda itu gereja Tuhan, bait Allah, tidak boleh statis. Artinya saya tidak bicara masuk surga. Enggak. Kamu tidak menghasilkan apa-apa buat surga. Apalagi di perjamuan kasih mangan toh, cacingmu tambah akeh nih matamu itu. Ya. Ke gereja makan pulang, gereja makan pulang. Saya pernah melakukan semua yang perlu lakukan buka gereja itu. Semua sudah saya lakukan. Sekarang saya terus menginjil. Statis saja, tidak bisa. Harus bergelombang. Itu. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Lembah, gunung, apa lagi? Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Di Tuhanmu itu. Ayo nak bertuhan bersama Tuhan. Nyanyi ya. Kayak waktu tidak bisa. Kamu ditipu dirimu sendiri, tipu dunia, tipu setan kamu. Karena kalau kamu keluar hidup, setan itu nyingkir. Karena kamu jalan sama Tuhan. Di mana Allah hadir, iblis gemeter. Gitu loh. Jadi like segitu kamu dada setan, dada. Gitu loh. Sangat tidak. Ayo, entah. Kalau saya Pak Gembala ya, katanya kalau udah lama enggak apa-apa. Biasanya aku diperut-perut jamin. Saya enggak, sebentar berapa? Dada aku mari. Enggak. Ayat selanjutnya. Coba 1, 2, 3. Melihat itu, berkatalah orang-orang fasik padanya, biarlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Kamu tahu enggak orang-orang yang statis itu? Orang yang melayani, orang yang duduk jemaat itu selalu tolak-toleh. Hamba itu juga sama yang statis, tolak-toleh. Tolak-toleh untuk menilai. Kan gitu. Setiap orang menilai. Coba sing muda bojo megajos lho. Kamu main di gerejaku ya. Bingung kan. Lek sok itu wedok lipstik ganti ping 10. Rambut ditelesi, digaring telesi, garing gak cocok terus. Kelambi sak lemari dibuka kabeh gak cocok kabeh. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. David Livingstone yang ngajar di Inggris, orang Inggris. Dia seorang rasul Tuhan yang ditulis pena emas dunia, membebaskan perbudakan pantai timur Afrika oleh seorang misionaris namanya David Livingstone dari UK, dari Inggris. Ya, seorang dokternya. Nah, setelah dia melayani sekolah seminari, waduh, jadi ngomong, kamu mau jadi apa, kamu gimana? Dan memang sudah tidak jadi apa-apa dia. Begitu dia naik nimbang, semua murid, semua dosen, semua itu tutup mulut semua. Mata buta sebelah, tangan buntung sebelah, eplek sebelah. Bukan? Kampanye biasa-biasa. Juga ada lawatan Roh Kudus, biasa saja. Tapi orang melihat bodinya saja sudah tahu ini orang menderita di Afrika, dan Rasul Afrika. Tahu apa? Moto kecantol gitu, picak di pedalaman, itu dalam kotoran kerbau, di suku-suku dalam Afrika, tapi pantai timur ya.
Tahu nggak tangannya ngemplek kenapa? Ketemu singa, dicokot singa ini. Kasih tahu. Istri nyusul dari Inggris, 40 hari mati kena malaria. Tuhan minta nyawanya. Jadi ketika dia naik, orang sudah tahu penderitaan dia. Betul? Kan mahasiswa seminaris semua dia ajar sampai menginjil. Tahu orang ini melakukan betul-betul pengkaparan uji di tempat yang paling sulit. Nah kamu di tempat AC, duduk enak, semua enak, masih ada hidangan. Ini bukan pesta anak domba, pesta cacing yang ternyewek dewi misalnya. Betul ya? Asli ini ya. Kita tidak merubah spirit kita ini loh, hati nurani kita ini loh sama Tuhan. Kalau aku ngukur, dah akan aku sampai ke pesta ini satu kali cukup. Dah, pesta ini minta itu. Jolani loh yo, jolani. Begitu jalan, pesta ini dapat itu. Soal kok eling sama dewi. Gak kesenangan, gak kesenangan. Jam 6, jam 8, jam 9 pulang. Apalagi teman-teman yang diutus sama Bapak perempuan. Emang kebagusan jalan di sini? Enggak tuh, begitu. Bahaya gue itu gitu. Lagi gol yang urusan. Aku apa tadi gowo? Orang pasang keras, wacok buat bahaya kena deh. Bener enggak? Maka tak bawalah Pak Pendeta badannya gede lumayan. Ireng mana itu? Nemah. Ya, mertuanya dia ngosen dijak dia. Bisa ngerti? Karena pikir kau bukan di sini tidak perlu menderitakan. Kamu kan jual. Jadi karena mau saya naik dewi. Pak Pendeta dasar mau kita ini loh untuk kalian. Kalian saya naik dewi. Aku pikir Bapak suruh kan nilai. Enggak lihat. Bisa ngerti? Saya dulu pernah satu periode saya benci oleh full-time. Saya cuma bilang gini, kamu tahu nggak? Setiap uang yang kita terima dari jemaat, yang persepuluhan, persembahan khusus, rakyat, diakonia, apapun dia kasih. Kamu tahu nggak? Mereka itu berjuang sehari-hari dengan nyawanya untuk mendapatkan uang itu. 1/10 dikasih ke kamu, atau mungkin cuma kolektor, tidak apa. Tapi kamu tahu nggak? Kamu harus tanggung jawab dengan uang ini. Betul? Karena itu keringat mereka. Makanya orang Kristen kadang dicemooh orang dunia. Karena dia tidak memahami. Lalu saya naik dewe. Tidak bisa. Mau yang sugih mau sing melarat, podo ae dicemooh. Nama jadi pendeta itu paling sulit. Lemu kakek mangan gak mau puasa. Gitu, lek kurus doa tidak pernah dijawab, mangan di stres deh, kurus deh, katanya mangan deh, kali duit itu, gitu, brengosan salah, kak brengosan salah, apa putih salah, betiran salah, lorot disebut, centil, lembe, dihargai itu tuh, rambut putih itu, semuanya mati, serba salah tuh, mangan akeh salah, mangan tidak salah. Jaga ilit saya Pak, makan sedikit. Nek mangan apa? Apa? Dia omah kalau masakan. Mesta. Betul enggak? Iya. Tapi kalau kamu punya komitmen sama Tuhan, kamu punya perilaku yang betul-betul lurus sama Tuhan, dan kamu betul-betul bergelombang, orang bisa lihat lautan hidup. Kamu bisa bercerita sejuta rasa itu. Dan sekarang dibawakan GMS tuh, anak muda, itulah ujian sejuta rasa hidup. Kamu punya rasa sungkan, rasa malu, rasa takut sama Tuhan, sama manusia, salib, vertikal dan horizontal. Menyembah orang masih dia berdoa, orang apa siapa pak utang gak bayar, dah sulit. Saya diutangi juga mau susah. Loh saya alami itu. Gak berduit nangis, tahu tanggung aku. Bayar aku nangis, gak dibayar, tuku motor larang deh. Loh, lagi kalau Yesus kalau berdua tak sembelih, celurit lagi. Aja. Ya, karena ikut Yesus. Orang itu. Yesus nanti akan berkara, meluruskan dia, tak boleh punya perilaku seperti itu. Betul kan? Loh, dari mau ngapain lagi? Kamu di sini dengar firman itu apa? Ini loh ruh mengajar, mendidik Timotius. Jadi ibadah itu bukan duduk dengarkan ngomong paling mulai.
Dengar orang nyanyi mulai. Hakikatnya itu, Anda siapa? Yang pertama, makan, masuk mentah makanan. Kamu harus lapar. Yang kedua, jangan pernah menilai. Orang rohani tidak bisa dinilai, tapi dia akan menilai. Itu ketika Tuhan lagi, tuh luar biasa, aku tuh dapet loh. Kamu tuh suami yang sabar loh, malah bojo tenang. Bapak Isa padahal dia lah menang. Sita, Tuhan ngomong ke bojo, saya gak seneng ya bojo dipuji sih. Padahal saya ini, Sita. Pas kamu kok ngomong, Tuhan suruh Sita, bojo itu Tuhan ngomong sih. Kan ngono ojo ceret-ceret ngono. Wah, aku ngomong sih ceret ngono. Kan bojomu iku kadang menengahi. Wis tak. Koncoan. Gitu loh. Seperti itu. Menilai. Sorry. Hamba Tuhan itu tidak bisa dinilai, tapi dia menilai. Alkitab mencatat. Yang ketiga, tadi aku suruh ngajar. Kamu ngajar ya. Aduh Tuhan. Tahu itu urusannya. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Tahu nggak yang Tuhan tekankan sama murid ini? Murid ini kan bukan zamannya Daud. Tidakkah kamu baca? Tidak kamu perhatikan pelajaran itu? Tuhan selalu memperhatikan. Ayo belajar. Sing pernah kamu dengar, sing pernah kamu lihat, setiap anak-anak Tuhan semuanya didewasakan dari hidup. Apa yang dikhotbahkan, apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa mau diibadah di mana, dia bekerja di mana, setiap langkah kaki dia Tuhan sedang ajar dia. Setiap orang adalah guru buat kita. Apabila kita lihat orang itu melakukan yang baik dan yang buruk, betul? Dia akan mengajar kita. Demikian, lihat temanmu, aku gak gelap-gelap dulu. Wah, seorang, waduh jangan, melak gue. Setiap orang itu adalah guru buat kamu. Setiap kisah kehidupan orang itu buku buat kamu. Lu tahu gak? Aku nih, gini. Kamu sedang mendengarkan buku cerita. Kamu punya saringan, bukan soal. Kamu punya pendapat di sini soal. Aduh salah ya, kisah gini. Waduh jangan. Aku kok gak bisa ngedeni. Aku gelap. Kamu tahu, Tuhan perhatikan setiap second, setiap detik itu seperti itu. Belajar daripada aku seperti itu. Dia tidak kelihatan, tapi dia itu tangan tidak kelihatan, dia kerjakan yang kelihatan itu. Jadi kamu tidak usah cari yang tidak kelihatan, yang kelihatan itu dulu. Kamu pelajari. Iya. Ono arek kalau parkir tukang parkir di Batam di pasar. Kamu harus belajar, duit parkir loh, kacik saya ulang mau tukaran, pendeta mana? Duh, kolektor ukuran. Gak iso pak, ada sopir selalu udah. Mau ngapain di parkir sorok gak ada boleh. Waduh berangkat lain toko, kayak gitu. Nanti dia kontrol gak iso. Iki kurang, apa ada mana kok? Mau tukaran. Lu kamu punya uang beli mobil atau dari perusahaan dikasih atau apapun, kamu pergi kan cuma seneng naik mobil. Lah terus kalau nggak kekiran ditusuk mate, terus di surga dari malaikat gini, tuh konyol banget matekmu ya. Kau nak mau dikatakan Injil dibom, wah mati Said untuk Yesus, disalibkan jadi lilin di kota kayak para rasul. Ini guru-guru dipanggil saya, udah ditusuk mate. Jadi malaikat gak berharga banget, ya hidupmu ya, pendeta, bener ya. Itu pendeta sering lah tukaran ini gak berharga banget, konyol banget tuh. Terus menengahnya gak cocoknya iki. Iki lah, itu loh. Konyol, sok sombong dari pendeta itu. Gitu loh. Aku gak bisa bicara tentang manusia lama deh. Iya, itu dulu. Oke, kita lanjut. Tanggal Bu Titi, biar Bu. Ya, yang tadi adalah kita harus belajar. Ya, hidup itu harus belajar dari hidup seseorang, kisah hidup seseorang. Lalu kita baca selanjutnya 1, 2, 3. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali menerima. Itu roti sajian. Itu peristiwa di Nom.
Daud coba bersaul, dia ke knock, lalu dia makan roti sajian. Aku lapar, wah gak masak ya apa? Ono hosti. Roti kecoba kudus, roti sajian di bait Allah. Gitu. Dimakan beda itu tidak boleh. Itu untuk imam. Peraturan Taurat itu untuk imam. Daud makan gak apa-apa. Daud gak apa-apa. Terus dia ambil pedang Goliat. Terus dia baca di knock dewe. Tapi imamnya di mana pateni kabeh misalnya. Dihabiskan misalnya. Masalah sekarang gini. Kita satu sisi ini kita harus belajar. Salah apa imam? Imam itu tidak salah. Kata ini siapa? Roti sajian untuk imam. Daud makan. Daud tidak apa-apa. Kenapa? Imamnya sih salah sih kasih. Jadi kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab itu yang salah di depan Tuhan. Lek sing wedok selingkuh, sing lanang sing salah. Sing lanang selingkuh, sing wedok sing salah. Tidak percaya kamu? Yuk kita buktikan. Loh iya, ketemu gak berdua nih? Kan ngeluh. Pasti ada perkara membuat mereka selingkuh. Lek anakmu nyolong, orang tuanya sing salah. Yang bertanggung jawab itu loh. Betul? Hei istri, tidak tahu kamu bahwa kamu tidak berkuasa lagi atas tubuhmu, yang berkuasa suamimu. Hei suami tidak tahu kamu bahwa kamu tidak berkuasa atas tubuhmu, istrimu yang berkuasa. Bacaan Alkitab itu Rek. Jadi Pak bujuku Pak. Oh iya, bujuk tak takoi. Lho ya apa, Pak? Ya lah benino, Pak. Sibuk ae. Kucing dari ayu, Pak. Lho saya ngelayan itu. Lho saya ngelayan nih. Dia ngomong gitu. Pembantu nih. Sini disikat. Ojo gereng-gereng, Bu. Soalnya bujuknya gak gelem. Lho dia ngomong gitu. Betul-betul ngomong, hari ini cinta Tuhan. Melayani Tuhan. Anak muda baru menikah punya anak dua. Saya mau gitu, Pak. Tahu enggak? Kucing itu kita rayu pada gitu, Pak. Terus sampai kucing itu nggak boleh segera lah pun bapak aneh. Tapi apa sih? Tapi memang iya. Dosa seksual itu rumit karena dari bidu. Gitu, kebutuhan. Itu istri juga sama. Aku melayani istri pendeta. Istri pendeta kawin kok udah perawan loro lanang wedok perawan lho. Gitu. Nah ngomong, lho ya apa Pak? Gak peduli. Pokoknya Pak dia tumpahin mana lu beres. Lho dia wis beres aku ya apa makanya diperkosa sama hidupku ini. Belasan tahun dia menikah. Terus ketemu ada orang yang Bapak sentuh hatiku. Nah, kena senengnya hilang, kilap kalap. Terus melok ngalap wis. Bisa. Gitu loh. Dua-duanya tak konseling. Tapi nggak bisa nyalahno saya, gitu loh. Terus si Sitoe kawin ambek perempuan cerai 2 kali. Si Sitoe ambek wong tua sing duwe akeh. Soalnya apa? Sing iki bojone medhit ambek cewek wedok. Bulat. Nah, lek sing kadung cerai iki, awalnya belum cerai, aku datang 3 bulan aku berusaha. Tapi akhirnya enggak mau diterima, sing laki enggak. Karena kan ngerti, lu iya satu foto, dan dia sadar, oh ayo, nggak bisa ngampuni. Ya pokoknya bisa ngampuni, udah beberan semangat nih. Sing kono lanang, nekat kerjasama nih, habis seragam, gitu, ceri-ceri di gereja. Modalnya sesuatu itu di beberno gambar lukisan yang apa? Ini ada ini di sini ada ini di depan anak ini, ditantang itu sing lanang itu. Sing lanang gowong tuane soge. Bapak belur itu. Hancur semuanya. Sing salah siapa? Setan. Nah. Ruhnya itu. Jadi kehilangan hakikatnya. Jadi buat apa melayani? Buat apa jadi pendeta? Buat apa jadi jemaat? Buat apa memuji Tuhan? Kalau sekali waktu kamu bertemu dengan hal seperti itu, saya harus pahami ini pertempuran hidup kamu selama di bumi. Kamu akan ketemu hal-hal yang namanya seperti ini. Iblis tidak pernah berdiam, dia tidak pernah memberitahu kamu. Iblis tidak masuk, tidak pernah kasih tahu kamu. Kalau kamu terima Roh Kudus, pasti dia kasih tahu. Betul? Hadiratmu memenuhiku. Kamu tersentuh, nangis sudah ada. Betul? Kalau iblis tidak ada. Tapi kalau pergi, dia kasih tahu. Tidak mau pergi, manifestnya. Tapi kalau Roh Kudus pergi, dia tidak pernah kasih tahu. Simpson, Yudas, sama lagi.
Yesus mau apa? Lakukan apa yang ada tugas. Barang siapa mencium pipiku pertama kali dia akan menyalahkan aku. Setelah Yesus ngomong, langsung dirasuki iblis. Yudas tahu tidak? Saul diganggu tuh setan, dia tahu tidak? Akhirnya dia tahu karena Daud dan kecapi. Bertobat tidak? Bagaimana susahnya mempertobatkan seseorang itu? Aku ngomong ini belum tentu kamu pulang bertobat. Bisa bertobat itu ada jam-jamnya. Gitu. Maka kan butuh servis berkala namanya. Kan butuh itu firman, butuh wahyu firman, butuh Tuhan, butuh semuanya. Jadi kehidupan Kristus itu tidak cuma rutinitas, gak boleh. Tidak cuma duduk dengan firman, tidak cuma khotbah. Pertempuran perjuangan seumur hidup sampai kamu bertemu sama Tuhanmu nanti. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, seperti Moses. Dan para nabi yang bicara melalui mimpi dan penglihatan, nampak Musa bertemu muka sama dia. Jadi kalau kait dengan alam sangat pokok, buat gelombang kemumu. Tapi kamu bersama, namanya sampannya Roh Kudus, dihempaskan tidak terhempas, naik muta-muta wae diri. Iya, tapi jatuh ke bawah menuju ke tepian. Dia akan tentukan badai kalau dia mau. Kalau tidak mau dibuat ke tepian, itu jalan hidup. Jadi Anda duduk bersama Tuhan terus merasa aman, mereka merasa aman. Jangan. Iblis yang buat kamu aman. Yudas merasa aman kok. Petrus merasa aman kok. Yesus yang ngomong, setelah berdoa 3 kali itu, kamu akan menyangkali aku. Itu Tuhan. Dia tahu jalan yang cukup. Jadi mendekatlah kepada Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Siapa sih nyerang? Hanya untuk Tuhan. Mulai suruh Yohanes. Kata kamu siapa aku? Semua berang-berang. Itu semua kamu Mesias, anak Allah hidup. Bukan kamu yang ngomong. Kamu dapat wahyu. Bapakku di surga mau melalui kamu. Itu Petrus. Kenapa? Sing paling uber Yesus, sing paling salah tapi paling uber. Itu kamu Yesus. Wah, nyemplung di banyu. Kamu jalan di atas air. Aku boleh jalan. Yesus mau mati salib ditarik, dipanggil iblis. Tapi tidak pernah sakit hati. Petrus tidak pernah sakit hati sama Tuhan. Nangis deh ketika menyangkal Yesus. Yesus lihat dia kebetulan lihat gini. Wow, dan nangis. Kalau Yudas nangis soal menyesal. Tapi Petrus enggak. Nangis karena menyakiti Tuhan. Dia terjadi rasa sakit. Kalau Yudas enggak menyesal, maka duitnya dibalik. Petrus tidak sibuk itu. Yesus datang, maka mulai gembala hidup aku. Ya ketika dia bilang, kamu tahu hatiku. Aku seperti apa sama kamu? Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Itulah Petrus. Salah terus, tidak apa-apa. Petrus itu salah terus, tapi dia sokok guru jemaat. Dia gembala dari para gembala. Dari sokok guru, dia juru bicara apalagi dia dipakai yang namanya bayangannya menyembuhkan orang sakit. 5.000 orang bertobat. Si paling salah sih dipakai. Kenapa? Bergelombang dia sama Tuhannya. Wah, edan bisa Petrus itu. Yang lain nantang. Ono sing dosa, Yudas. Betul? Yuk kita baca kisah itu. Senang beberapa. Bersama Tuhan itu hidup itu bergelombang. Ibadah itu harus bergelombang. Tidak apa-apa. Ramai sepi tidak apa-apa. Duduk pasar ya, duduk dodolan kue apa dia mesti pahit terus. Laris enggak. Tapi hadirkan Tuhan. Satu orang bertobat seluruh saudara tersorak-sorai. Bisa ngerti teman-teman? Ya, ayo kita kembali pada rohnya Tuhan, spiritnya Tuhan. Lanjut lagi. Satu, dua, tiga. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat? Yesus adalah sebuah pusat pertengkaran. Jadi saudara begini ya, ini saudara harus pahami dengan baik-baik pelan-pelan. Ketika saudara tidak ditolak orang, pelayanan saudara tidak ada Tuhannya. Ini banyak perkataannya kan ditolak orang, saya tahu. Cuma orang dibuat mengerti tentang Tuhan, orang itu senang. Setiap tokoh Alkitab yang dipakai spektakuler selalu ada penolakan. Setiap kehadiran Tuhan yang spektakuler tidak pernah
penyesuaian atau disesuaikan dengan apa yang orang mau selalu ditolak dulu. Betul? Halo, Tuhan tidak pernah memanjakan pikiranmu, memanjakan perasaanmu, emosimu. Dia selalu mengejawantakan dirinya yang baru untuk kamu. Kamu masih tolak. Oh, Tuhan tidak begitu. Makanya gereja-gereja lama tertinggal gereja baru. Karena Tuhan singkatkan yang baru, mereka responi, yang lama tidak mau. Ketinggalan habis jemaatnya. Itu selalu terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Maka golongan-golongan ortodok, pentakos, karismatis, terus apalagi banyak Injil dan sebagainya. Sekarang karismatik populer. Yang populer bakal digilai semua. Sampai ada orang mau ibadah masuk ke media sosial, booking tempat kursi, tidak bayar. Dan tidak ada bookingannya, tidak bisa. Ya, ada. Ada itu. Nah, jangan geleng-geleng, karena memang itu mereka digemari karena memang bagus pengacaranya. GPCC, Jerry Rahmat. Karena aku ke sana. Jadi mesti booking dulu sehari sebelumnya. Dan itu dari sah ibadah. Karena dia tidak mau mengembang. Dia masih cukup 3 tempat itu. Halo. Yang lama gimana? Kosong-kosong bangkunya. Ya kita belajar. Salahnya di mana gereja saya ini? Kenapa mereka digemari? Kenapa mereka bisa membangun? Kenapa orang berduyun-duyun ke tempat sana? Tidak bisa ditolak. Ketika gerakan baru terjadi pasti penolakan. Yang menolak itu kalau dari Tuhan betul-betul gerakan itu, yang menolak akan tenggelam. Selalu begitu. Coba gerejanya Petrus tenggelam nggak? Tenggelam. Gerejanya Paulus yang jalan. Maka orang ortodok, betul? Udah selesai. Yang lainnya enggak, melahirkan golongan yang gerakan gulungan terus. Karena memang enggak enak. Jadi kalau Anda ingin dipakai, ada di yang baru, Anda akan ditolak. Kalau ikut yang lama, Anda akan tenggelam. Ini kebenaran. Jadi teman-teman yang tua-tua melayani Tuhan, kalau konsep itu enggak berubah, kamu enggak bisa dipakai. Orang dengar kamu enggak mau. Nah itu udah ada segini-gini itu udah ada sudah. Udah ada sudah. Ada. Nah lihat enggak? Bukaan di YouTube, saya mau belajar bukaan di YouTube. Saya itu belajar di YouTube banyak. Belajar loh. Bagaimana konsep itu bisa diterima masyarakat sekarang? Karena kamu enggak melayani masyarakat lama, yang lama satu persatu pada pulang wis. Ya, jadi kalau duduk di gereja itu omong-omong banyak, ini gereja ketinggalan mas. Yang mudah enggak ada ketinggalan itu. Bisa ini, enggak ada penggemar. Jangan pandang, oh dulu Pak, wah itu kalau kita KKR, wah penuh Pak. Dulu. Sekarang KKR enggak penuh. Orang gereja gimana? Ke gereja, datang ibadah, keluar belajar di mall. Enggak salah. Mereka pandai menempatkan gerejanya. Makan di mall. Dari adem ke adem. Lain di sini, siang dari adem keluar panas terus. Memang kita harus mengakui. Mereka memberitakan firman. Jadi gimana caranya kita menstimulasi pelayanan kita? Saya punya program-program itu yang akhirnya meraih gereja-gereja kecil. Tapi saya tidak perlu cerita saudara kan itu dengan para kepala sih. Itu berjalan. Jadi teman-teman siap memperbarui diri. Atau kalau tidak memperbarui siap mati. Jadi ya sudah selamat, iya. Ketemu Tuhan Yesus, iya. Tapi tidak melakukan apa-apa dalam hidup. Khusus yang tua-tua. Usia 62 ya. Aku masih produktif. Aku tidak mau produktif. Aku mau aku diperbarui sama Tuhan. Mengajar, belajar setiap hari. Tanya istri, pagi siang malam belajar. Ngumpulin dosen-dosen ratusan. Hamba-hamba itu berkhotbah sampai 2.600 rekaman khotbah. Belum aku ambil yang lain. Jalan ketemu 15 sampai 20 hamba Tuhan dalam waktu 12 hari. Dosen, gembala, semua ngobrol. Selalu aku berdiskusi, aku belajar dari mereka. Terus punya sesuatu yang baru. Jadi
Jadi nggak cuma duduk melayani selesai, gerejamu juga selesai nantinya. Bisa nggak teman-teman? Ya, ini relate kehidupan termasuk pekerjaan teman-teman sehari-hari, tapi aku nggak masuk ke sana. Ya, lanjut 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang lebih baik Allah. Lanjut, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ialah belas kasihan dan bukan bersalah, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. lanjut. Karena manusia adalah Tuhan. Gini, maksud Yesus gitu. Banyak orang konsep-konsep itu, kalau konsep Taurat yang lalu dipakai sama dia. Yesus datang, itu bukan persembahan. Itu adalah belas kasihan. Kayak Taurat enggak? Tidak ada belas kasihan, pokoknya kamu 10% mesti bawa. Anak kebo, gandum, apa mesti bawa. Betul? Tapi zaman Yesus tidak. Yang lagi belas kasihan. Lalu dia bicara ada 2 poin pokok ayat itu yang mengatakan bahwa di sini ada bait Allah. Lalu akulah Tuhan atas hari Sabat. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang lebih bait Allah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, sekarang aku pada pokok acara yang terakhir. Gini loh, teman-teman. Kita sering iri hati ya. Suka gak suka. Kita memandang sesuatu yang lebih dari kita, ya, sejawat atau lebih muda dari kita. Kita pasti lihat itu ada rasa di sini. Kadang marah, kadang melecehkan, kadang mencemooh, ngomongnya negatif, kadang minder. Betul? Karena Anda kalah dengan diri Anda sendiri. Yesus sudah, ini itu lebih baik Allah. Aku Tuhan atas hari Sabat. Kenapa? Dia yakin dengan panggilan dia. Karena dia selesaikan dengan sungguh-sungguh dan rutinitas. Dia kalau melayani penuh dengan habit pelayanan, dengan segala tubuh jiwa roh dia atau emosi dia. Betul? Lihat perempuan pendarahan, lihat anak kecil, lihat emosinya Yesus yang melayani. Ada tenaga keluar dari aku. Wih, perempuan ini takut. Betul? Betul? Halo, perhatikan ini dulu. Kalian kalau misalkan tidak ada emosi di dalamnya, kalian cuma doa, Yesus makasih, apa bla bla bla. Hei, imanmu sudah mati. Iman itu gimana? Kalau susah gimana? Tuhan, tolong. Tuhan, takut Tuhan, aku butuh dong tagihan dan kolektor. Lalu kamu hidup. Nah, sekarang saya ngomong dengan para pastor, Pastor Adi, saya nanti bulan 8 datang, dan ini pastor boleh atur ya, nah ini lagi kita khotbah berapa lama, lalu Pak Eden mau apa? Oke, saya dengar. Kok aku lu butuh kan? Tidak butuh kamu, orang sini aja sudah aku. Itu udah bukan anak konco soalnya. Oh, aduh, aku nggak gini. Ini siapa kok? Bukan melo yo. Aku sisuk malah ada dong. Dia boleh khotbahmu, buyur saya. Tapi apa? Kamu aku nggak beda motor, seru gitu. Betul, betul. Tapi saya ini seru. Kenapa saya Pak menjaga? Saya Pak. Wah gitu. Aku ikut Pak. Terus apa? Karena aku disuruh. Gak usah, langsung budal. Paling ibadah budal ya. Bisa di dalam tanah. Iyo, budal. Melok. Siapa itu tuh kok beri gampang. Takut gak aku. Menurut sana motor, soalnya penumpangnya gede-gede. Ya, ada excited. Ada gerakan. Betul? Itu Tuhan kita. Kayak model duduk gini, udah dapat terus. Dan yang ini lah sih semangat di wong ngirim doanya. Biasa, shalom, saudara, mari kita buka Alkitab kita belajar. Demikian firman Tuhan, kita baca sama, silakan bagi berdiri, bla 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 bla. Jadi saudara, kamu beri, amin, Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pastor. Aman, betul? Kalau saya mendelik, kalau sih kakak senang, betul? Aman. Mati. Biasa. Nah ini yang paling sedikit ono sing ngamuk. Oh, berarti hidup. Sing tak tuju iku kowe. Ya, ono sing guyu, ono sing excited, ono sing tangan-tangan berketak-ketik, bingung. Itu hidup. Berarti Anda itu hidup semua rohnya. Bisa ngerti enggak? Tapi memang enggak pernah dikelola. Karena stuck ini ya, statis. Hidupkan. Ayo. Kalau balik berdiri angkat tangan. Bisa amin. Amin. Bahwa Anda adalah melebihi
Tuhan, Anda berhak menentukan. Seperti Yesus menentukan, aku undang berdiri. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Tunggu dulu. Kalian yang putus asa siapa? Jujur, gak usah angkat tangan. Jempolmu kaki sebelah kanan goyangan ini, malaikat tahu. Saya Tuhan, gitu. Boleh ono apa-apa, di ngono delok kanan kiri dhisik. Habis. Berkat Tuhan delok kanan kiri. Kalau le. Sangat sih. Saudara ikut arahan saya dulu. Siapa yang merasa putus asa nih dari hidupnya? Saudara tidak menghasilkan apa-apa. Saudara berbuat sesuatu untuk saudara. Tapi saudara harus hidup dulu dengan yang namanya gelombang. Izinkan gelombang itu dalam saudara, sehingga doa saudara menjadi hidup. Gak terus Tuhan tolong ampuni. Sudah selesai. Ya. Terus, tolong saudara perhatikan ini. Bagaimana saudara menghadapi pergumulan hidup saudara? Saudara menjadi statis karena saudara kecewa. Banyak loh anak Tuhan seperti itu. Ya wes dijawab tidak dijawab pokok doa. Suwe soalnya aku putus asa. Ya wes apa yang terjadilah Tuhan. Siapa yang merasa seperti itu? Sendiri jawab sama Tuhan. Gitu. Itu yang membuat statis, membuat rohmu tidak bergerak. Jadi kamu lumpuh. Akhirnya kamu itu adalah seseorang yang cuma matanya tok jalan. Jadi mata jalan kamu tuh akan menilai tok. Jadi kamu tuh bergerak nggak bisa lagi. Kenapa? Karena tubuhmu layu ototnya. Aku ulangi. Orang yang tidak pernah bergerak, diam, itu layu ototnya. Duduk 40 hari 40 malam. Kamu berdiri tidak kuat, ototmu kehilangan tenaga, layu otot. Nah, ketika kamu tidak exercise, tidak excited, ketika kamu tidak bergerak, move dengan doa, dengan semangat, dengan segala, ototmu layu. Nah, iblis paling senang itu. Kenapa? Kamu tidak bisa bergerak sama Tuhan. Karena Tuhan itu berlari memenuhi panggilan surgawi. Ingat ya, Tuhan itu berlari memenuhi panggilan surgawi. Nah, dia cuma 3,5 tahun karena dia berlari. Bisa ngerti? Jadi saudara sekarang punya semangat enggak di dalam doa yang pertama? Kalau saudara dengan doa saudara semangat, tidak nangis tok, tidak ngomong tok, berarti nanti saudara menghadapi pergumulan hidup itu semangat. Semangat untuk menyelesaikannya. Kata-kata berserah sama Tuhan itu salah ya. Berserah sama Tuhan itu berserah untuk dituntun Tuhan. Dia berserah Tuhan selesaikan, tidak ada kuasai dan kelola Taman Eden. Perintah Allah pertama itu. Perintah Allah adalah kuasai dan kelola Taman Eden. Kamu kerjakan. Aku sudah sediakan. Segala pohon yang baik di bumi Allah tumbuhkan di Taman di Eden sebelah timur. Jadi Anda yang kelola. Tempat ini biarkan pastor yang kelola. Jadi gagal dan tidak bukan karena Tuhan, karena pastornya. Ekonomimu gagal karena kamunya, bukan karena Tuhan. Paham ini dulu. Kuasai kelola Taman Eden. Gitu. Yuk teman-teman, kita mulai luruskan. Roh sudah kita dapat, kita luruskan nih semua perjalanan hidup kita. Tuhan sejalan terbaik. Tapi kita tidak melakukan terbaik untuk mendapatkan yang terbaik. Paham ini dulu. Jadi kegagalan saudara itu karena saudara, bukan karena Tuhan. Saudara boleh salah, boleh statis, rubah konsepnya. Bergerak, move. Nah, di situ ketika saudara punya pemikiran berubah, Roh Kudus siap loh melakukan perubahan untuk saudara. Tapi saudara yang harus kerjakan. Jadi saya tidak mungkin sampai di sini, tidak mungkin saya memperoleh 12-an namanya hamba Tuhan ngobrol, tidak punya segala sesuatu yang saya dapatkan, bapak saya pergi, duit tidak ada, pulang masih bawa duit. Dia butuh kelola, bikin jadwal, bikin terus semua habis selesai. Ada di grup kami, ada hamba Tuhan di dalamnya, saya masukin semua sampai jurnal, sampai catatan jurnal semua, sampai keuangan saya hitung semua. Tuhan gelontorkan duitnya. Saya nangkep saudara. Siapa yang ingin diberkati Tuhan angkat tangan saudara? Serius saya ini. Nah, saudara harus ubah diri saudara. Ya, saudara tidak boleh statis, tidak boleh di
gelombang, ikuti gelombang itu, berseru sama Tuhan, nangis sama Tuhan, terus Tuhan ngomong jalani, itu nanti semuanya itu punyamu Taman Eden itu. Jadi gak ada kata berserah. Berserah untuk dituntun Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Pastor.